ada 4 cara bagi orang yang berhati keras bila hendak mengobatinya. Yang pertama, menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan beralih menuju majlis-majlis ilmu. Ya, seperti Bapak Ibu hadir insyaallah ini, majlis ilmu, melunakkan hati kita guna mendengarkan nasihat dan peringatan, ancaman tentang neraka dan anjuran beramal saleh untuk masuk surga, dan hikmah-hikmah tentang kisah orang-orang saleh, karena semua itu dapat melunakkan hati dan menyembuhkannya dengan cepat. Hadir sekali majelis ilmu teman-teman, luar biasa efeknya. Bisa satu kisah, satu ayat, satu hadis mengubah hidup kita menjadi orang yang baik sampai kita meninggal. Itu luar biasa. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu. Buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Gak bisa hadir di majelis, dengarkan. Alhamdulillah ceramah kami ini ada 100 ceramah per bulan teman-teman sekalian. Satu minggu bisa 25 judul ceramah kami sampaikan. Live di Instagram dan YouTube kalau lagi berhalangan, lagi di kantor. Ibu-ibu lagi masak di rumah, keluarganya, sampaikan. Ada ini Instagram, ada Facebook, ini ikutin. Dari pagi sampai malam, 3, 4 sampai 5 jadwal biasanya kami isi. Maka seminggu bisa 25, sebulan bisa 100 jadwal. Selalu review, selalu ikuti. Baik sekali manfaat. Tentu bukan cuma saya, siapa saja di antara para duat yang mungkin Allah mudahkan mereka punya ya, ilmu agama yang bisa disampaikan dengan ikhlas sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, panduan para sahabat ridwanullahi alaihim, sehingga bisa menyentuh. Dan majelis ilmu yang luar biasa itu menyentuh ya, karena targetnya bukan untuk dipuji, targetnya supaya bagaimana orang sadar dan jadi amal jariah. Saya dulu di sini saya targetkan Bapak Ibu jadi amal jariah buat saya, mengamalkan, selesai, saya dapat amal jariah, itu targetnya, bukan yang lain. Apa gunanya pujian orang? Untuk dikatakan ceramahnya bagus, ustaznya bagus, kecil sekali itu, terlalu rendah. Tinggalkan keluarga, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan apa yang saya bisa bersantai di rumah hanya untuk dipuji oleh orang. Bodoh benar. Semoga Allah jauhkan. Niat kita bukan begitu. Majelis ilmu itu penting sekali, apalagi majelis ilmu yang betul-betul baik. Niatnya mau menyampaikan kepada manusia hukum Allah, dengan berharap itu justru membantu si penyampai untuk mendapatkan derajat tinggi di surga. Maka itu besar sekali buat dia dan buat orang yang mendengarkan. Saran beliau, orang yang hatinya keras, yang pertama majelis ilmu. Yang kedua, mengingat mati, yakni seringkali mengingat suatu pemutus segala kelezatan, pemisah jamaah, kelompok, dan penyebab anak-anak menjadi yatim, sebagaimana diterangkan pada pembahasan yang lalu. Dikisahkan bahwa seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Maka nasihat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sering-seringlah mengingat mati, niscaya hatimu akan lunak. Wanita itu melaksanakan nasihat tersebut sehingga hatinya benar-benar lunak. Akhirnya dia datang lagi untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan para ulama mengingat mati itu mengatakan, mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan, melunakkan hati yang keras, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, dan meringankan rasa derita dalam musibah-musibah di dunia. Nabi SAW pernah membuat kotak, pulang dari masjid habis sholat pakai tongkat beliau buat kotak besar, anggaplah seperti meja ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini kotak kehidupan manusia, artinya ada batas hidup dia. Lalu beliau garis dari bawah lurus melewatin, memotong garis kotak itu terus sampai lewatin garis yang di atasnya, melewatin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Ini angan-angan manusia melampaui garis hidupnya, semuanya mau dikejar gitu kan. Lalu Nabi SAW menarik dengan keras. Tadi itu cuma di garis biasa, ini enggak, dengan keras sampai beberapa tanah terbongkar. Beliau tarik dari sisi kanannya, kena garis kotak itu, kemudian memotong garis yang panjang tadi. Tapi beliau tidak lanjutkan sampai ke ujung, cuma di sini saja. Dan tanahnya banyak kebongkar. Kata Nabi SAW, dan ini kematian yang akan memutus angan-angannya. Habis ceritanya. Berapa banyak teman-teman sekalian keluar mandi rapi, pakai motor yang bagus, mobil yang bagus, mungkin dia nggak nabrak orang, dia ditabrak oleh orang, matilah. Orang hanya mengenang, oh si fulan, ya sudah. Oh ini dulu bajunya, oh itu celananya, oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu rumahnya. Dan itu tidak akan berjalan lama teman-teman sekalian.
nggak akan bertahan lama. Mungkin ayah kakek kita atau kakek kita dulu sudah tidak ada rumahnya, mana rumahnya? Begitu juga kita nanti. Rumah yang kita beli, lama-lama dibagi warisan, lama-lama dibeli orang lain, lama-lama begini dan begitu, ayo sampai habis. Dunia begitu, hanya kenangan. Ya akan bersama kita amal yang selalu teman-teman lalaikan. Sholatnya malas, tunda-tunda, asal jadi saja tidak khusyuk, malas, tidak mau zikir pagi sore, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau hadir di majelis ilmu. Ini sampai kapan mau lalai-lalai terusin? Ya. Yang ketiga, menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Kalau ada kesempatan, ini juga di poin kedua ini pernah ada seorang salafus saleh teman-teman. Beliau selalu menggali liang lahat di belakang rumahnya dan masuk ke situ. Masuk ke dalam, duduk sebelum tidur malam. Itu saja berapa menit, kemudian beliau masuk kembali lagi ke tidur di kamarnya. Gara-gara itu gak pernah tinggalin sholat tahajud. Gara-gara itu dia masuk liang lahatnya sendiri. Itu luar biasa. Ya. Saya pernah adakan pelatihan teman-teman sekalian di Makassar waktu itu. Di Jakarta juga berapa kali pernah saya adakan pelatihan itu. Di masjid saya bicara masalah kematian kurang lebih 2 jam. Masalah kematian, huru-haranya, segala macam hadis-hadisnya, proses kematian orang beriman, proses kematian orang fasik, orang kafir, segala macam. Setelah itu saya minta panitianya, tolong panitia galikan liang lahat di sebelah masjid, lubang saja 1 kali 2 meter. Kebetulan waktu itu masjidnya memang ada tanah, ya. Kayak ini kan mungkin padat dengan bangunan ya, tapi itu tanah ada. Saya minta geranda jenazah disiapin, saya minta kain kafan dengan seluruh perlengkapan jenazah juga disiapin. Habis selesai ceramah saya bilang, Bapak Ibu, ada kebetulan waktu di masjid yang saya tablik akbar, di lantai 2 ada perempuan akhwatnya, ada panitia akhwat. Sudah saya sampaikan sebelumnya ada pelatihan ini. Lalu saya bilang, Bapak Ibu kita akan coba ya, pelatihan menjadi jenazah 5 menit. Ada yang mau ikut? Ada satu bapak berdiri, saya Ustaz. Baik. Bapak nanti naik di sini ada meja mungkin 2 kali dari ini ya, lebih besar dari ini. Di situ ditaruh kain kafannya oleh panitia. Saya bilang, Bapak nanti naik ke atas meja ya. Ini kain kafan akan saya bungkus, akan kami bungkus badannya Bapak. Tapi saya minta satu. Kalau Bapak sudah baik, tutup matanya, renungi Bapak sudah meninggal. Seakan-akan sudah mati. Anggap kalau sudah mati lah. Renungi seperti itu. Bisa Ustaz. Baik. Nanti apapun yang saya ucapkan Bapak renungi. Baik Ustaz. Naiklah dia. Begitu naik, baring, orang semua saksikan waktu itu. Ditutup, begitu subhanallah saya bilang tutup matanya Pak dan renungi sekarang, anggap Bapak meninggal dunia. Pada saat panitia meletakkan kain kafan pertama kali sentuh pipinya Bapak itu, nangis dia. Ditutup mata, dia bayangkan dia mati, ditempel di pipinya, nangis. Kemudian ditutuplah, diikat sampai kakinya, diikat bagian perutnya, tangannya pun kami letakkan di atas dadah gitu kan, kiri di bawah dan kanan di atas. Lalu saya bilang, Pak, sekarang teman-teman panitia sedang membungkus jenazahnya Bapak, badannya Bapak ini. Bapak bahkan tidak bisa protes kepada panitia, jangan tangan kiri di bawah, tangan kanan aja, nggak bisa, ikut semuanya. Diikat kah, dilepas pakaiannya kah, semuanya sama. Bapak dengar di masjid ini, apapun hiruk-pikuknya, ada orang ngomong, ada orang ketawa, ada orang nangis. Kebetulan itu ada orang nangis di masjid, gara-gara lihat kejadian tersebut. Maka anggap itu di rumah Bapak pada saat Bapak meninggal dunia. Tapi Bapak nggak bisa protes, jangan ketawa, jangan nangis, jangan ngobrol, nggak bisa. Cuma bisa dengar. Sekarang Pak, renungi dan bayangkan semua tidak terkecuali, peluang amal saleh yang Bapak sia-siakan. Kesempatan sedekah nggak mau sedekah, kesempatan sholat duha nggak mau, sholat malam nggak mau, ke masjid nggak mau, puasa nggak mau, apa nggak mau, semua nggak mau. Dan Bapak butuh dengan pahala itu. Sekarang nyeselnya luar biasa karena nggak bisa perbaiki lagi. Dan bayangkan semua peluang dosa yang Bapak nggak sia-siakan, semua Bapak lakukan. Ada kesempatan bohong, zina, riba, nipu semua dibuat. Dan Bapak nggak sempat taubat. Dan Allah akan hukum Bapak sekarang. Itu dia nangis Bapak itu. Luar biasa dia terisak-isak. Sampai banyak jemaah di masjid nangis waktu itu. Selesai saya bilang, Pak, jenazahnya Bapak kami akan angkat sekarang di geranda jenazah. Taruh di geranda. Resapi Pak. Tubuh Bapak tersentuh geranda ini resapi. Dan bayangkan bentuknya. Ya. Naiklah. Kemudian saya bilang sekarang kami akan bawa Bapak ke liang lahat. Kebetulan di sebelah kanan masjid waktu itu. Jalanlah. Begitu jalan saya bilang pakai mic, saya kembali ikut. Pak,
ini detik-detik terakhir bapak bersama kami. Renungi itu. Jalan sampai ke sebelah masjid, liang lahatnya saya sendiri turun, saya buatin gumpalan tanah, lalu saya taruh di situ. Kemudian saya suruh turun, ayo kita turunkan, bapak jangan buka mata, turun. Kemudian turunlah, saya ikut pada saat itu, saya turun lalu diletakkan menghadap kiblat, gitu ya, seperti ke liang lahat apa adanya. Setelah itu saya bilang semua panitia keluar, tutup pakai kain, jadi gelap. Terus saya bilang, Pak, sekarang buka matanya. Kami sudah tidak ada di dalam liang lahat itu, dia sendiri bapak itu. Renungi, inilah tempatnya bapak sekarang, 1 kali 2 meter. Rumahnya bapak yang mewah, mobilnya yang mewah, keluarganya segala macam sudah nggak ada. Sekarang bapak sendiri. Sebentar lagi kami akan tutup kuburan ini dan bapak akan ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan yang bisa menentukan bapak selamat atau tidak di akhirat. Sudah selesai, saya diamin mungkin sekitar setengah menit. Baik Pak, sekarang kami akan keluarkan bapak. Kita tidak tutup tentunya dengan tanah, kemudian dibuka kain tersebut, kita keluarkan, bantu dia. Itu tuh dia keluar dari liang lahat, teman-teman sekalian, sempoyongan bapak ini, jalan kayak orang pusing gitu. Saya pegang, saya bawa ke masjid, di depan mihrab begini, duduk melantai, untuk itu kami melantai. Terus saya bilang, Pak, ini mik, tolong ceritain ke jamaah bagaimana rasanya jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mik, gemetar. Ustaz, saya tobat Ustaz, saya durhaka sama orang tua, saya enggak sholat, saya begini. Dia cerita keburukannya sambil nangis, sambil tutup mata, seakan-akan di masjid ini nggak ada orang. Mungkin kalau tidak terjadi itu tadi dia nggak mau ceritain, tapi dia sendiri cerita. Kita tidak minta cerita sih sebenarnya, cuma pengalaman dia rasakan. Dia merasa menyesal kenapa dia lakukan semua perbuatan itu. Sudah selesai, orang kedua coba, orang ketiga coba, sampai 5-6 orang. Yang akhwatnya ada 1 orang yang coba di atas, ibu-ibu pingsan. Selesai. Saya tutup acara, saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ini cuma pelatihan. Kita masih bisa pulang ke rumah loh. Tapi demi Allah, satu waktu Bapak Ibu dibungkus kain kafan tidak akan kembali. Sekarang masih ada kesempatan, masih bisa perbaiki kalau ada kesalahan ibadah yang kurang, masih bisa bertobat kalau punya dosa. Kesempatan, jangan sia-siakan itu. Memang begitu teman-teman. Jadi mati itu bisa membuat kita jadi sadar tentang siapa kita, kenapa kita ada di muka bumi ini. Pelanggaran kenapa harus kita segera bertaubat darinya, itu harus segera. Yang ketiga yang bisa melunakkan hati manusia selain majelis ilmu dan mengingat kematian adalah menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Kalau tadi kita mengantar jenazah itu, ya. Kalau ini enggak, kita menyaksikan kalau ada orang lagi mau sakarat dan kita kesempatan bisa datang melihatnya, itu bagus sekali. Dikatakan menyaksikan orang yang akan meninggal dunia, memperhatikan orang mati dan menyaksikannya ketika sedang sakarat, serta mengamati perubahan raut muka dan tubuhnya setelah benar-benar mati. Semua itu akan dapat memutus kerinduan hawa nafsu kepada kelezatan-kelezatan yang dapat melindungi dan dapat melindungi hati serta mengusir kesenangan-kesenangan amarahnya. Bahkan menahan pelupuk mata dari tidur, menahan tubuh dari bersenang-senang, dan membangkitkannya untuk terus beramal dengan lebih bersungguh-sungguh. Dikisahkan pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkunjung kepada seseorang yang sedang sakit. Ternyata orang itu sedang dalam sakaratil maut. Al-Hasan melihat betapa susah dan pedih yang dialaminya. Maka dia pun pulang ke rumah dengan perubahan roman muka, tidak seperti ketika berangkat. Keluarganya menyapa, ingin makan, semoga Allah merahmatimu. Maka dia mengatakan, hai keluargaku, jawab Al-Hasan, kalian sajalah yang makan dan aku minum. Demi Allah baru saja aku melihat kematian yang untuknya aku berbuat selama ini, sampai aku mengalaminya sendiri kelak. Hasan Basri ini teman-teman dikenal dengan orang yang suka sekali mengingatkan kematian. Selalu setiap hari bahasanya, ingatlah mati, apalah, nasihatnya masalah itu selalu. Di antaranya beliau pernah ngantar jenazah, ada 1 anak muda di sebelahnya. Hasan Basri sambil menasihati, sambil jalan sambil berzikir, berzikir, apalah ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, seterusnya begitu ya, berzikir. Maka pada saat dia lagi berzikir, anak muda ini tanya, kenapa anda berzikir? Hai imam ini kayak kita kiai, kenapa anda berzikir? Lagi ngantar jenazah, apakah ada perintahnya gitu kan? Maka kata Hasan Basri, wahai anak muda,
berzikirlah. Ini bukan karena ngantar jenazahnya berzikir, tapi berzikirlah kamu. Kenapa? Karena yang sedang kita antar ini sudah tidak bisa berzikir. Maka ini nasihat. Dan seandainya kalau dia bisa hidup sekarang, dia akan berzikir. Hasan Basri selalu mengingatkan orang tentang masalah seperti itu. Dan dia memang selalu menjadikan sebagai pelajaran dalam hidupnya. Di antaranya tadi, masalah dia pernah habis antar jenazah, dia sendiri menunda makan dan minumnya karena khawatir dan merasa prihatin dengan amal-amal yang sudah dia kerjakan. Kata beliau, itulah 3 perkara yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang keras hatinya dan selalu berbuat dosa guna mengobati penyakitnya dan mengatasi godaan-godaan syaitan dan tipu dayanya. Jika ketiganya bisa bermanfaat, maka cukuplah. Tapi jika terasa berat, berarti kekerasan hatinya telah parah dan dorongan-dorongan dosa sudah kuat membelenggu. Kalau memang demikian, maka perlu memperhatikan nasihat selanjutnya. Kalau tadi 3 hal ini, hadir majelis ilmu sudah bisa lunak hatinya, atau dia mengingat kematian, dia bayangkan kalau orang mati atau dia mati, sudah cukup. Ataupun dia mengingat orang yang sedang sakarat, gitu kan? Maka ini sudah cukup bagi dia, alhamdulillah. Kalau tidak, masih juga dia merasa, kenapa kok saya masih malas sholat ya? Maka kata beliau, dilengkapkan dengan yang keempat, yaitu menziarahi kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akan dapat memberinya apa-apa yang tidak bisa diberikan oleh obat yang pertama, kedua, dan ketiga tersebut di atas. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW bersabda, berziarah kuburlah kamu semua, karena ziarah kubur dapat mengingatkan mati dan akhirat, serta menjadikan zuhud terhadap dunia. Hal itu karena obat yang pertama hanya berupa mendengar dengan telinga kalau majelis ilmu. Yang kedua hanya berupa pemberitahuan kepada hati kemana manusia akan kembali. Adapun yang ketiga berfungsi sebagai ancaman dan peringatan ketika menyaksikan secara langsung orang yang akan meninggal. Dan begitu pula dengan menziarahi kubur kaum muslimin yang telah meninggal, berarti melihat dengan mata kepala. Maka kedua obat yang terakhir ini lebih efektif daripada pertama dan kedua. Tentu kalau orang bisa menggabungkan semua jauh lebih baik, ya. Bukan berarti orang ziarah kubur cukup lalu tinggalkan majelis ilmu, tidak begitu. Tapi dia maksudnya adalah yang paling efektif adalah masalah ziarah kubur tadi. Dan dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisal khabaru kal mu'ayanah." Berita tidaklah seperti hal melihat dengan mata kepala. Kendari pun demikian, mengambil pelajaran dengan cara menyaksikan keadaan orang yang akan meninggal dunia tidak bisa dilakukan setiap saat. Bahkan peristiwa kematian itu sering tidak bertepatan waktunya dengan orang yang ingin mengobati hati, maka tidak bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan ziarah kubur, adapun cara ini bisa dilakukan kapan saja secara lebih cepat dan manfaat yang bisa diambil darinya pun lebih layak dan nyata. Maka bagi orang yang berniat ziarah kubur, hendaklah melaksanakan tata caranya yang benar dan menghadirkan hatinya dikala masuk ke pelatarannya. Jadi bukan sekedar berputar-putar mengelilingi nisan-nisan belaka, karena seperti itu bisa juga dilakukan oleh binatang ternak. Wa na'udzubillah. Orang yang berziarah kubur itu terlebih dahulu berniat untuk memperoleh ridha Allah, karena itu perintah, memperbaiki kerusakan hatinya atau memberi manfaat kepada si mayit dengan bacaan Al-Quran yang dibaca di sisinya. Hal itu akan diterangkan lebih lanjut nanti insyaAllah. Perlu diperhatikan juga, hendaklah menghindari berjalan di atas kuburan atau duduk di atasnya ketika masuk ke kuburan, dan lepaslah sandal sebagaimana diajarkan dalam beberapa hadis. Tak lupa juga ucapkan salam, lalu berbicaralah kepada ahli kubur seolah-olah berbicara kepada orang-orang yang masih hidup, yakni mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin, yang artinya salam sejahtera atas kalian semua wahai penghuni negeri orang-orang yang beriman. Ini tentu diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Demikianlah salam kepada ahli kubur yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW, yang diucapkan dengan menyebut kata dar atau negeri ataupun rumah. Sedangkan dimaksud oleh para penghuninya, sedang yang dimaksud adalah para penghuninya sebenarnya, orang-orang yang ada di kuburan itu. Maka dari itu beliau menyapa dengan ungkapan huruf kaf dan mim menjadi kum, ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kata ganti untuk berakal, yang berakal. Ketika orang Arab bisa menyebut nama tempat, sedang yang disebut ialah penghuninya. Kadang-kadang orang Arab menyebutkan nama sebuah tempat, tapi yang dimaksud adalah penghuninya. Misal, saya telah mendatangi, ya, Saudi, Indonesia,
maksudnya telah menemui penghuninya, ya, atau penduduknya. Apabila penziarah melewati kuburan mayit yang dia kenal, maka terlebih dahulu mengucapkan salam juga dengan ucapan assalamu alaika atau alaika assalam. Dalam kaitan ini At-Tirmidzi juga, Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dalam kitabnya Jami' bahwasanya ada seseorang laki-laki menemui Nabi SAW dan mengucapkan assalam alaikas salam. Maka Nabi SAW menegur mengatakan la taqul alaikas salam fa inna alaikas salamu tahiyatul mayyit. Jangan kamu mengatakan alaikas salam, karena alaikas salam maksudnya untukmu keselamatan adalah penghormatan untuk mayyit. Hadis ini tentu sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 7402. Itu dari sini teman-teman sekalian kita bisa ambil sebuah kesimpulan dulu dalam paragraf ini ya. Kalau yang dimaksud dengan beliau adalah orang kalau ziarah kubur harus ambil pelajaran, bukan hanya sekedar meramaikan, bukan hanya sekedar untuk mau ngetes ya, atau sekedar hanya sekedar melihat lokasi tersebut, atau bahkan ada orang menjadikan sebagai tempat untuk rekreasi, atau karena tidak enak sama temannya dan kerabatnya. Enggak, memang dia datang sana untuk mencari ridhonya Allah, karena ziarah kubur adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tentu saja ya, harusnya dia memahami masalah itu. Kemudian ada adab-adabnya, dalam hadis disebutkan lebih baik kalau kita membuka sandal, gitu kan. Ini sunnah Nabi SAW. Tapi kalau orang melihat memang misalnya becek, nggak bisa ya, atau mungkin ada jalan khusus dibuat pakai paving block sekarang, jadi tidak menginjak-injak kuburan tersebut, maka itu juga sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Tapi kalau dia mau buka adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian juga termasuk tidak mengangkat suara, tidak menduduki kuburan ya, tidak menginjaknya. Ini termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Kata beliau, janganlah kalian duduk ya, dan sholat di atas kuburan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Juga dalam hadis, kalau siapa yang mensolati jenazah dapat dapat seperti pahala gunung, satu gunung, dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan, dia berada di sekitar itu berarti nunggu, maka dapat satu gunung lagi pahala. Berarti memang kita disuruh untuk datang tenang, mengambil pelajaran sampai selesai pemakaman, dikasihlah pahala sempurna dalam masalah ziarah kubur itu. Kata beliau, dan ini juga termasuk tadi ya, ada disebutkan kita mengucapkan salam. Di antara sunnah Nabi SAW mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Dalam riwayat ditambah antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna, semoga Allah memaafkan orang-orang yang telah mendahului di antara kalian dan akan menyusul di antara kami. Ada juga banyak lafaz tentunya, ada assalamualaikum ahli kubur, ada banyak lafaz-lafaz yang kita diucapkan atau mengucapkan tersebut. Tapi di antara sunnah Nabi SAW mengatakan alaikas salam kalau memang satu orang, untukmu keselamatan ya, maka ada pernah sahabat mengatakan ya Rasulullah alaikas salam ya, jadi bukan assalamualaikum tapi alaikas salam. Maka Nabi SAW, jangan kau bilang alaikas salam karena itu salam untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Peziarah hendaknya berhadapan dengan wajah si mayit pada kubur yang diziarahinya, seperti halnya ketika berbicara dengannya semasa masih hidup. Ketika masih hidup berbicara dengan sopan dengannya ialah dengan berhadapan muka, maka demikian pula di sini. Sesudah itu mengambil pelajaran dari orang yang telah berada di dalam tanah itu, dia sudah terpisah dari keluarga dan para kekasihnya. Adapun sebelumnya dia adalah panglima bala tentara yang memimpin sekian banyak pasukan, bersaing dengan teman-teman dan keluarga lainnya, mengumpulkan harta dan menyimpannya di dalam gudang-gudang. Tiba-tiba datanglah maut pada waktu yang tidak diduga-duga, bersama dengan berbagai kesusahan yang tidak dia inginkan. Maka hendaklah peziarah itu memperhatikan bagaimana keadaan kawan-kawannya yang telah pergi dan mati mendahulunya. Mereka dulu telah mencapai angan-angan dan berhasil mengumpulkan harta, tapi bagaimanakah angan-angan yang telah mereka raih tiba-tiba terputus, dan harta yang telah mereka kumpulkan ternyata tidak berguna bagi mereka. Debu telah menghapus wajah-wajah mereka yang tampan, anggota-anggota tubuh bercerai-berai dalam kubur, sementara istri-istri mereka tinggal menjadi janda, anak-anak mereka dirundung kenistaan sebagai anak yatim. Orang-orang yang dulu pernah menjadi pengikutnya kini juga berjalan sendiri-sendiri ke berbagai negeri. Peziarah itu hendaklah ingat pula bahwa orang-orang yang telah mati itu semasa hidupnya di dunia sering memuaskan hajat mereka, getol sekali untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan, dan tergiur untuk melakukannya dengan berbagai cara.
bahkan mereka ingin sekali agar tetap sehat dan awet muda. Maka selanjutnya peziarah harus melihat dan menyadari bahwa seperti itu juga yang terjadi pada dirinya. Permainan, foya-foya dan kelengahan terhadap kematian dan kehancuran cepat lagi mengenaskan ini menimpa dirinya juga. Padahal semua hidup bernasib sama, yaitu pasti mati. Maka dari itu hendaklah peziarah menghadirkan hatinya. Ingatlah, orang yang dulu pergi mondar-mandir memenuhi hasrat-hasrat hatinya, bagaimana kedua kakinya sekarang hancur. Orang yang dulu bersenang-senang melihat apa saja di sekelilingnya, kini matanya meleleh. Orang yang dulu tajam perkataannya bagi pedang terhunus, dengan kepandaian bicaranya, kini lidahnya beku dimakan ulat. Orang yang dulu bisa tertawa menikmati hidupnya yang mewah, kini tanah telah merusak gigi-giginya. Perhatikanlah, kata beliau, tempat dan kondisi yang akan dialami peziarah pun sama seperti orang yang berada dalam kubur itu. Maksudnya ini semua renungan-renungan yang dia harus lakukan pada saat dia sedang ziarah kubur. Paragraf terakhir tentunya, dan kita tutup dengan ini, dengan mengingat dan mengambil pelajaran seperti inilah, maka akan hilang segala kecemburuan dunia, lalu siap sepenuhnya untuk melakukan amal-amal ukhrawi. Selanjutnya peziarah itu akan bersikap zuhud terhadap dunia dan siap siaga untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya, ya, Allah Subhanahu wa taala pemimpinnya, maksudnya Allah yang akan menjadi pembimbingnya. Dengan demikian hatinya menjadi lunak dan anggota-anggota tubuhnya menjadi khusyuk. Ya. Ini tentu pelajaran yang kita ambil pada pagi ini teman-teman sekalian, dan saya akan bahas insyaallah selanjutnya. Dan insya Allah bahasan kita akan coba terus maksimal menyampaikan dengan contoh-contoh supaya kita bisa menyelesaikan buku ini dan Allah mengikhlaskan niat kita. Dan saya mohon maaf, memang saya perlu sampaikan kepada teman-teman, dalam ceramah-ceramah kami meminta untuk tidak ada rekaman selain tim kami. Itu bukan karena melarang teman-teman merekam, sama sekali tidak, bukan itu maksudnya. Jadi ceramah-ceramah ini setelah kami shooting, kami akan bawa ke studio tempat kami, lalu diperbaikin, diedit, mungkin ada yang salah, ada yang keliru, lalu kami akan upload kembali. Setelah diupload di web resmi, ambil teman-teman sekalian, silahkan ambil, sebarkan, gitu kan. Jadi nggak perlu antum juga hibur shooting, ngambil lagi, pasang logo lagi, untuk apa semua itu? Kan cukup, yang penting niatnya baik untuk ibadah, dapat pahala, silahkan, gitu kan. Dan banyak sekali ceramah kami disalahgunakan gara-gara itu. Jadi ambil ceramah, kemudian di-upload sendiri di Instagramnya, di Facebooknya, di mana-mana, terus diambil sama orang lain, dipotong-potonglah ceramah itu, lalu kemudian dibuatlah judul yang menggelitik, yang akhirnya kesannya salah. Kadang-kadang saya ceramah 2 jam lebih, dipotong cuma tinggal 2 menit, tinggal 1,5 menit, tinggal 3 menit, lalu kemudian, nah ini lihat nih, ini begini nih, ini begini nih. Jadi umat jadi terganggu, tidak ikutin ceramah yang lengkap, cuma ambil yang kecil potongan itu. Dan akhirnya jadi banyak menjamur, bukannya jadi manfaat malah jadi mudarat, gitu kan. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Bukan kami mau mendominasi, tapi alhamdulillah ada donatur yang masya Allah, jazahullah khair. Setiap ada kamera baru keluar, selalu kita dikasih sama dia untuk dakwah. Jadi kamera yang dipakai ini bukan kamera biasa, kamera yang sudah canggih sekali, yang sangat bagus. Begitu keluar edisi baru sudah dikasih, di shooting supaya terang, bagus. Itu tujuannya. Antum juga enak ambil dari web resmi, sudah diedit, sudah rapi, tinggal disebarkan, silahkan. Kan itu lebih baik ya, daripada repot-repot harus pegang, capek, susah. Kan itu tujuannya. Dan demi Allah teman-teman, tidak ada maksud untuk mendominasi, karena memang ini masalah. Kemarin waktu ceramah-ceramah saya cukup banyak yang dipotong-potong, yang disalahgunakan, akhirnya kesannya ini aliran sesat lah, apalah segala macam. Padahal ceramah 2 jam lebih, dipotong yang sedikit kalimat yang bisa membuat orang bingung. Itulah ini. Untuk diluruskan ini kita harus hubungi satu persatu loh. Kan banyak sekali, bagaimana cara? Ini akhi, yang antum shooting itu hari, tolong ambil sini, kasih ke kami diedit. Kan jadi repot ini. Maka mohon pengertiannya dan kerjasamanya teman-teman sekalian. Ini insya Allah tujuannya baik, tidak ada tujuan yang lain. Dan saya mengatakan, kami izinkan untuk menyebarluaskan ceramah ini, tapi jangan dikomersialkan. Kalau mau komersial, cari yang lain teman-teman sekalian, jangan diceramah, biarkan aja, gitu kan. Allahu a'lam, ini yang kami katakan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu